Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dan kembali lagi pastinya di channel Ridwan Official Riau. Nah, sudah lama nih tidak muncul. Jadi buat sahabat, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis untuk bisa saya membangun channel ini lebih maju lagi ya. Ya, sudah lama vakum ya, saya tidak upload video ataupun membuat konten karena memang ada beberapa hal, perangkat saya banyak yang rusak ya. Saya belum bisa beli lagi seperti tripod dan yang lainnya, jadi memang sedikit sulit saya untuk ambil videonya. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman, buat sahabat, jangan lupa subscribe ya untuk agar channel ini bisa lebih maju kembali dan memberikan edukasi-edukasi buat teman-teman, buat sahabat semuanya. Baik, kali ini saya akan berbagi tips yang mana sudah ada beberapa sih masuk mempertanyakan di komentar saya, oli, tentang pemakaian oli ya. Oli apa sih yang bagus untuk pemakaian mobil dengan kilometer sekian ratus kilometer atau sekian ribu kilometer. Nah, di sini menurut saya sesuai pengalaman saya ataupun yang saya ketahui, untuk penggunaan oli itu sendiri sebenarnya itu relatif ya, relatif ataupun fleksibel sesuai dengan kemampuan kita ataupun keinginan kita. Tapi kalau menurut saya, menurut saran saya, untuk kendaraan apapun, tipenya, mereknya, mau mobil, motor, yang namanya masih baru ataupun original, saran saya gunakanlah oli sesuai standar pabrik. Dengan sayanya itu lebih encer ya, saya lupa sih sayanya berapa, saya berapa, yang pasti dia lebih encer. Kenapa? Karena mesin ataupun mobil yang masih baru dengan kapasitas kualitasnya masih standar, itu semua komponennya masih padat, masih orisinil lah, masih ibaratnya masih keset. Nah, jadi kenapa dianjurkan memakai oli yang sayanya itu lebih encer? Nah, itu tadi, agar mesin tadi tidak terlalu berat dan dia juga masih standarnya ya. Jadi kekentalan oli tersebut itu berpengaruh pada tarikan mesin dan juga suhu mesin ya. Aduh, saya susah ini, sulit kan udah lama nggak buat konten jadi sedikit ini. Tapi yang pastinya buat teman-teman, buat sahabat, kenapa saya sarankan kalau mobil yang masih orisinil itu menggunakan oli yang encer atau standarnya, karena di situ juga mengurangi tingkat kepanasan pada mesin. Jadi kalau kita ini mobilnya, mesinnya masih orisinal, masih baru, kita berikan oli yang kentalnya itu kental ya. Nah, di sini akan mempengaruhi dari segi tarikan mesin, pasti akan terjadi berat, dan mesin juga akan terasa lebih cepat panas. Memang oli yang kental itu tahan untuk skalanya mungkin 10.000 km baru ganti, ataupun 5 bulan 6 bulan baru berganti, nggak masalah ya. Tapi di sini kalau untuk mobil yang masih orisinal, saya saranin yang encer aja. Jadi kita minimal 3 bulan sekali, yaitu 3.000 km ya udah ganti oli. Nah, di sini kan komponennya masih padat semua tuh. Nah, perbedaannya kalau kita sudah memakai oli yang kental nih,
tiba-tiba kita kembali lagi ke yang standar, suara mesin itu akan terasa lebih kasar karena dia sudah biasa menggunakan oli yang C-nya itu sangat kental. Jadi buat teman-teman, buat sahabat, itu sih mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan, karena perkara oli ini fleksibel, tapi kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau sudah kita memakai yang olinya dengan C-nya kental, kita balik lagi ke C yang encer. Nah, ini suara mesin akan terasa lebih kasar ya, karena dia biasanya kental nih, lumasannya sangat pekat. Nah, ini dikasih yang olinya ya encer lah gitu, jadi terasa agak-agak kurang. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap menggunakan yang saya standar encer bawaan pabrik ya, kecuali nanti kalau sudah overhaul ataupun udah sering ganti komponen. Nah, ibaratnya mobil tua ya, mobil tua itu sama lah, harus dioliin lebih kental. Nah, itu saya mungkin akan ganti olinya yang agak kental, agar lebih padat, suaranya lebih halus ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, buat sahabat semuanya. Sekali lagi, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, biar bisa saya untuk lebih mengembangkan channel saya ini. Nah, ini saya kebetulan ambil videonya dari rumah ke kantor ya, baru sampai kantor. Sedikit sulit. Kalau dulu kan saya ambil video, saya punya tripod, punya ini, saya tegain aja. Nah, ini pakai tangan, jadi waktu saat mengemudi ngambil ini memang sulit ya, tapi nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang suka dengan edukasi channel saya, jangan lupa untuk di share dan di subscribe. Tapi kalau yang tidak suka ya silahkan. Yang pasti saya di sini memberikan informasi edukasi sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.